Kalina Oktarani sampai harus menjelaskan penyakit yang dialaminya. Sempat disebut-sebut terkena penyakit menular seksual, Kalina menjelaskan bahwa sesungguhnya ia mengalami infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah infeksi pada organ sistem kemih, yakni ureter, ginjal, kandung kemih, dan uretra. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri E. coli yang masuk melalui uretra dan berkembang di kandung kemih. Biasanya gejala yang muncul yakni nyeri panggul yang merambat ke pinggang dan sering buang air kecil. Dokter spesialis kulit dan kelamin Keshtri menjelaskan infeksi saluran kemih dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering pada wanita. Hal ini karena saluran uretra pada wanita lebih pendek, sehingga lebih rentan terinfeksi. ISK berbeda dengan penyakit menular seksual atau PMS. ISK disebabkan oleh bakteri dan tidak menular, sedangkan PMS disebabkan oleh virus dan menular melalui hubungan seksual. Nyeri panggul dan sering merambat ke pinggang. Dan yang paling sering tuh buang air, sering tapi sedikit-sedikit. Kalau orang awam sering bilangnya anyang-anyangan. Nah, kalau sementara pada PMS, biasanya itu adanya ruam, adanya kemerahan pada alat genital ya, perdarahan yang tidak biasa pada wanita. Seperti menstruasi, tapi bukan menstruasi, dia seperti perdarahan post-trauma. Keshtri menambahkan, ISK diobati dengan konsumsi antibiotik analgetik. Antibiotik berfungsi untuk membunuh bakteri, sedangkan analgetik untuk menghilangkan nyeri terutama pada panggul. Dengan pengobatan, penderita ISK dapat pulih kembali setelah 2-5 hari pengobatan. Dokter Keshtri juga menyarankan untuk tidak menahan buang air kecil dan selalu menjaga kebersihan. Untuk mencegah terjadinya ISK ataupun infeksi saluran kemih, penting untuk menjaga kebersihan, terutama saat kita ke toilet umum seperti ini. Sebelum menggunakan toilet, bersihkan dudukan toilet umum menggunakan tisu ataupun spray antiseptik. Kemudian juga setelah kita buang air kecil, gunakan air bersih dan juga tisu kering. Tentunya hal ini untuk mencegah masuknya bakteri melalui saluran uretra dan yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Syifa Anita, Kurnia Yuniarwan, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Tama dari kelas PSIK Reguler C dengan NIM 4201012A097. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi yang sudah dijelaskan oleh dosen Miss Helty Sepentina. Latar belakang dari infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih merupakan salah satu penyakit infeksi yang sering ditemukan pada praktik umum. Saluran kemih terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Infeksi saluran kemih ini terjadi pada laki-laki maupun perempuan dari semua umur. Kenapa lebih sering terjadi pada perempuan? Karena saluran kencing pada perempuan lebih pendek dibanding saluran kencing pada laki-laki. Angka kejadian bakteriuria pada wanita meningkat sesuai dengan bertambahnya umur dan aktivitas seksual. Pengertian dari infeksi saluran kemih. Apa itu infeksi saluran kemih? Infeksi saluran kemih adalah kondisi di mana ketika sistem kemih mengalami infeksi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Infeksi ini biasanya menyerang dua bagian, yaitu uretra dan kandung kemih. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala infeksi saluran kemih. Di antaranya adalah urin tampak keruh, sensasi terbakar pada area keluarnya air seni saat buang air kecil, sering merasa ingin buang air kecil, nyeri pada panggul, air seni atau urin berwarna kemerahan atau kecoklatan. Selanjutnya yaitu pencegahan infeksi saluran kemih. Ada beberapa cara untuk mencegah infeksi saluran kemih. Jika tubuh telah menunjukkan tanda-tanda awal infeksi saluran kemih, cara untuk mencegahnya yaitu minum air putih sesuai kebutuhan, hindari menahan buang air kecil, hindari buang air kecil secara terburu-buru, buang air kecil setelah berhubungan intim, membatasi makanan dan minuman yang mengiritasi kandung kemih, menjaga kebersihan organ intim, rajin mengganti celana dalam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang diambil yakni bahwa infeksi saluran kemih merupakan kondisi di mana
saluran kemih yang sedang terinfeksi. Di dalam sistem perkemihan ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Jika dari salah satu sistem tersebut telah terinfeksi, maka akan mengganggu sistem perkemihan kita. Kita dapat menjaga sistem perkemihan kita dengan cara menjaga asupan air putih, tidak menahan buang air kecil, rajin mengganti celana dalam, dan menghindari menggunakan celana ketat seperti jeans. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.